Pemirsa Intens investigasi kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon hingga saat ini pun masih belum ada penyelesaiannya. Ya, seperti diketahui memunculkan nama baru yaitu wanita Parubaya yang mengaku bernama Widya yang mengungkapkan banyak hal termasuk meminta pihak kepolisian untuk memeriksa ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Lantas, seperti apakah tanggapan pengacara Kamarudin Simanjuntak mengenai hadirnya Widya? Seperti apa pula Kamarudin Simanjuntak mendengar kesaksian yang diungkap oleh Widya? Benarkah pula seperti permintaan Widya, Kamarudin Simanjuntak pun juga sepakat untuk meminta keterangan Rudiana agar kasus ini pun semakin terang. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tak ada yang tahu datang dari manakah sosok wanita Parubaya bernama Widya yang tiba-tiba saja memunculkan kehebohan berkat beberapa pernyataannya yang cukup kontroversial. Ya, sempat menyoroti kinerja pengacara Hotman Paris Hutapea dan juga timnya dalam pengungkapan kasus Vina dan Eki Cirebon. Hadirnya Widya rupanya mengundang rasa penasaran pengacara Kamarudin Simanjuntak yang saat ditemui oleh tim intens investigasi kemarin, di mana ia mengaku sempat dibawa-bawa oleh Widya dalam celotehannya. Karena hal itulah, Kamarudin Simanjuntak pun juga menyebutkan Widya dengan lantang berbicara tentu harus siap bertanggung jawab atas pernyataan yang dibuatnya. Murnikah itu dibilang pembunuhan? Murnikah itu kecelakaan? Tidak, ya kan? Masa 9 tahun berjalan, kasus ini nggak tuntas, ya kan? Ketika Anda menerangkan celotehan saya, bilang, tuh Ibtu Rudiana periksa kembali. Kemudian saksi-saksi yang udah viral itu dipanggil semua kan, udah diundang di televisi. Apakah karena Anda terkejut dengan orang-orang itu yang dia bilang atas perintah seseorang pada saat duduk di warung? Ya kan? Apakah Anda gemetar kalau ini terkuak orang yang Anda lindungi? Saya melihat dia itu, pertama dia banyak tahu. Yang kedua, pertanyaannya dari mana dia tahu? Berarti ada kemungkinan informan atau narasumber. Termasuk juga dia mengomentari saya. Nah, gitu loh. Jadi ya harus diperiksa dia apa keterangannya itu dapat dipertanggungjawabkan apa tidak. Seperti diketahui, membawa-bawa beberapa institusi penting negara dan bahkan bak manusia super yang seolah bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan jalan yang sangat mudah baginya. Kamarudin Simanjuntak pun menanggapi hal ini. Ia pun meminta agar Widya melakukan klarifikasi apakah benar pernyataan yang keluar dari dirinya adalah sebuah hal nyata atau hanya sebuah dongeng yang dikarang olehnya saja. Nah, kata siapa harus membentuk yang namanya lembaga agar bisa di pengadilan? Ya, ini kan udah dilimpahkan ke kejaksaan karena nggak mampu kan, misteri itu kan. Kalau andai saja penguasa kita ini taringnya panjang seperti Widya, bisa ringan kok. Tinggal perintahkan, instruksikan kepada Polri, Kapolri dan jajarannya seluruhnya. Jangan pandang bulu, jangan melindungi jenderal. Ya, itu untuk Kapolrinya.
Tinggal perintahkan, tanda tangan presidennya. Perintahkan, panggil kembali Ibtu Rudiana. Kalau saya melihat dia banyak mengamati seperti Kapolri. Kemudian membuat penjelasan. Kalau menurut saya masih perlu diverifikasi tentang pengetahuannya dia itu. Layak. Tapi masalahnya kita nggak tahu siapa dia. Karena hanya fotonya yang marak mengomentari pejabat negara, tapi tidak tahu siapa itu. Kemana keberadaannya, apakah orang Indonesia, apakah orang luar negeri. Nah, katakanlah orang Indonesia tapi di luar negeri kan gitu. Kalau saya melihat dia itu ya hanya kata-kata dia aja, karena dia tidak mungkin datang ke penyidikan, tapi dia memberikan ulasan-ulasan dan disertai dengan video gitu. Muncul dan memiliki keyakinan jika permasalahan ini akan selesai dengan jalan memeriksa Rudiana ayah almarhum Eki. Kamarudin Simanjuntak juga membongkar informasi bahwa Rudiana sudah diperiksa oleh pihak Propam Mabes Polri dan juga dicecar kurang lebih 15 pertanyaan. Lantas seperti apa Kamarudin Simanjuntak menganalisa diamnya Rudiana selama ini? Benarkah pula seperti permintaan yang keluar dari Widya, Kamarudin pun juga sepakat untuk memintai keterangan Rudiana agar permasalahan ini pun semakin terang. Satu kata buat pengacara kondang, buat pengacara miliarder, katanya yang namanya kasus Vina ada misterinya, katanya tidak bisa diselesaikan, harus melalui tim apa itu ya, melalui lembaga-lembaga katanya itu ya, supaya ada fakta yang nyata. Jadi begini Pak, gampang kok, periksa aja itu Ibtu Rudiana. Kenapa ada yang membelain Ibtu Rudiana nih ya, keluarganya, orang-orang yang terkait di yang namanya suapnya Ibtu Rudiana, terus kemudian mengundurkan diri dari kasus ini. Kemarin garang sampai ke langit ketujuh, ya kan? Sekarang lobet, ya toh? Artinya apa itu? Ada apa dengan kalian? Gampang Pak, tinggal ambil kembali, perintahkan oleh Kapolri, orang yang berwenang tertinggi di negara kita ini. Tinggal tanda tangan, instruksikan segera. Periksa kembali itu Ibtu Rudiana. Ya, berserta jajarannya. Ada apa ini? Kalau Ibtu Rudiana wajar dia diam. Dia kan anggota Polri. Sebagai anggota Polri tentu sedikit lebih berbicara. Tapi jika diperlukan, dia akan memberi keterangan kepada Propam. Karena anak dia juga korban. Kemudian Vina juga. Maka oleh sebab itu kita turut berduka cita kepada Ibtu Rudiana dan mengatakan turut prihatin. Tapi kalau para pelaku ini mengatakan dia tidak melakukan, itu menjadi bahan pertanyaan gitu. Kalau saya melihat Ibtu Rudiana diperiksa di Propam itu wajar-wajar saja. Saya dengar ada 15 pertanyaan. Karena sekarang orang itu mengaku tidak melakukan, yang 8 orang itu ya. Pertanyaannya adalah 8 tahun lalu kok mengaku mereka membunuh dan melakukan atau menerangkan berbagai perbuatannya. Kok tahun ini tiba-tiba semua mengaku tidak melakukan? Nah, jadi pertanyaannya, apakah polisinya benar-benar sesat, kemudian jaksa dan hakim dan penasihat hukumnya sesat, kemudian pengadilan tinggi sesat, kemudian Mahkamah Agung sesat. Karena ini banyak yang mengadili, tapi kan tidak semestinya mereka dipukuli. Yang dipukuli katakanlah misalnya kalau benar ya di kepolisian, tapi di hakim kan tidak dipukuli, pengadilan tinggi kan tidak dipukul, Mahkamah Agung kan tidak dipukul, tapi kok mereka semua dikatakan bersalah kan gitu.
Sementara itu, pernyataan lain yang cukup mencengangkan dari Widya adalah soal pihak kepolisian yang menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Dalam pernyataannya, seharusnya pihak kepolisian juga membayar denda untuk kesalahan yang diduga melakukan aksi salah tangkap atas nama Peggy Setiawan. Lantas, siapakah sebenarnya sosok bernama Widya tersebut? Benarkah ia pun juga mengetahui segalanya yang bahkan tidak diketahui oleh pihak kepolisian? Lalu, seperti apa pula tanggapan Kamarudin Simanjuntak atas pernyataan Widya tersebut? Benarkah pula menurutnya Widya pun dapat dijerat dengan pasal memberikan keterangan palsu? Justru Anda dan Putri menetapkan Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan, menjadi tersangka. Atas dasar apa? Mana bukti-buktinya? Seharusnya Anda membayar denda buat yang namanya Peggy Setiawan yang salah tangkap. Atas dasar apa Anda semua itu ya menjebloskan yang namanya Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan, berdasarkan ada bukti-bukti? Mana yang didapat yang namanya Hotman Paris kemarin katanya ada bukti? Masuk logika sedikit, Pak. Unjuk taring segitu panjangnya kok tapi ditelan sendiri taringnya. Gampang kan saya bilang. Hanya saja tinggal bagaimana Kapolri kita dan tanda tangan dari Presiden. Unjuk taring sepanjang-panjangnya. Jangan dilindungi jenderal-jenderal tersebut. Oke? Kenapa? Kayaknya ada udang di baling bakwan deh. Ya jelas, karena 8 tahun lalu dia ngomong apa berbeda dengan tahun ini. Jadi kalau 8 tahun lalu misalnya dia bilang si A begini, si B begini, si C seperti ini, mahir dia menjelaskannya. Tapi kemudian 8 tahun kemudian misalnya dia cabut, itu semuanya keterangan palsu gitu loh di dalam hukum gitu. Jadi hati-hati memberi keterangan, karena memberi keterangan itu para hakim itu harus hati-hati, karena majelis hakim menanyakan apakah keterangannya atau bukan. Jadi dia tulis apapun di situ, itu pasti ditanya hakim apakah keterangannya seperti itu. Kalau keterangannya berbeda di situ, pasti majelis hakim juga berhak mencabut. Jadi keterangannya adalah apa yang diucapkan di hadapan majelis hakim. Memunculkan beberapa pernyataan liar yang bisa saja membuatnya mendekam di balik jeruji besi. Seperti diketahui dalam pernyataannya di media sosial, Widya pun sempat menyoroti kinerja pengacara Hotman Paris Hutapea dan juga timnya dalam pengungkapan kasus Vina dan Eki Cirebon. Lantas, seperti apakah tanggapan Hotman Paris Hutapea? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, seperti diketahui sebelum hadirnya Widya, ada beberapa nama yang seolah mencoba untuk mengaburkan permasalahan ini, entah untuk alasan apa. Masih segar dalam ingatan, hadirnya sosok Mel-Mel yang bahkan dengan lantangnya menyebutkan jika ia mengetahui duduk awal permasalahan ini dari hulu ke hilir dan menyaksikan peristiwa tersebut. Lantas, seperti apa pula Hotman menanggapi nama baru yang kini seolah mulai mencari panggungnya masing-masing? Benarkah Hotman pun juga menganggap ada udang di balik batu dengan munculnya nama-nama tersebut? Hello Ibu Widya, tolong diarahkan ke lembaga resmi pemerintah, diarahkan ke Komisi 3 DPR agar ikut bersuara tentang penegakan hukum. Juga diarahkan kepada Menko Polhukam
agar Menko Polhukam juga kasih perhatian atas kasus ini. Tolong diarahkan ke Pak Jokowi agar Pak Jokowi segera bentuk tim pencari fakta. Tanpa itu nggak ada gunanya ngomong tiap hari di medsos hanya untuk mencari follower. Ya, harus ada jalur resmi. Ya, tanpa itu misteri Vina ini tidak akan terbongkar. Sekarang ini targetnya hanya satu, untuk memuaskan masyarakat. Ya, adili Peggy divonis, pasti kasusnya selesai. Yang 2 DPO akan menjadi hilang begitu saja, tidak ada akhirnya cerita itu. Sekaranglah waktunya, kamu jangan kritik orang melulu, arahkan ke lembaga yang berwenang. Dan nggak ada gunanya kau kritik Hotman, lu nggak ada apa-apa karirnya dibandingkan Hotman kalau bidang hukum. You are nothing, oke? Ya, karena saya tahu something wrong, makanya keadilan sekarang di tangan Pak Jokowi. Sementara itu, Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum keluarga almarhumah Vina terlihat getol meminta bantuan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk membentuk tim pencari fakta atau TPF guna membuat permasalahan ini pun menjadi terang benderang. Menelisik ke belakang, peristiwa ini pun kabarnya berawal dari Rudiana, ayah almarhum Eki, yang mengusut tuntas peristiwa kehilangan anaknya sendiri dan diduga menemui beberapa saksi yang berada di lokasi. Kabarnya, Rudiana adalah sosok yang membawa para pelaku yang kini telah dipolisikan pada saat itu. Propam Mabes Polri waktu malam itu, abang sendiri tanggapannya gimana? Yang arahnya kemungkinan besar bapaknya Egy akan menyatakan bahwa itu Peggy, hanya itu target utamanya. Ya, makanya saya bilang ada apa? Itu eseng atau? Nah, cukup ya. Berarti benang merahnya ada di bapaknya. Antara lain, dia lebih tahu banyak masalah ini. Oke Pak, kasus ini hanya terbongkar secara tuntas kalau benar-benar dibentuk tim pencari fakta oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi lah yang punya kewenangan memerintahkan Polri, memerintahkan lembaga permasyarakatan untuk mengeluarkan si orang ini setiap waktu untuk diperiksa. Kalau pengacara mana punya kewenangan untuk memeriksa para terpidana ini, begitu. Kasus Vina sampai hari ini target penyidik itu hanya satu, yaitu Peggy. Jadi, kalaupun nanti disidangkan, yang diadili hanya satu, yaitu Peggy. Mungkin bersalah, mungkin tidak bersalah. Kalau Peggy sudah divonis nanti, sepertinya penyidik akan menganggap kasus ini sudah selesai. Karena 2 dari DPO dianggap fiktif. Makanya saya dari tim Hotman 911 mengusulkan kepada Pak Jokowi, ini tidak bisa lagi dengan pro justisia hanya dengan memakai hukum acara pidana. Kalau hukum acara pidana kan di perkara tahun 2016, 8 terpidana mengatakan itu bukan fiktif. Kok sekarang mengatakan fiktif? Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Sepertinya tidak ada salahnya untuk membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap permasalahan yang belum juga terselesaikan selama kurang lebih 8 tahun ini. Lalu, bagaimanakah kuasa hukum Peggy Setiawan melihat hal yang tengah diperjuangkan oleh Hotman itu? Benarkah ia pun juga setuju dengan hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat!
lain, usulan Hotman Paris agar Presiden Jokowi membuat tim pencari fakta independen guna menuntaskan kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon ternyata bak gayung bersambut. Lantaran usulan ini juga disetujui oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, di mana kini nasib Peggy pun tengah berada di ujung tanduk lantaran kesalahan orang lain yang ditimpakan kepadanya. Padahal Peggy hanyalah seorang kuli bangunan yang tidak tahu menahu dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saya sebagai kuasanya Peggy Setiawan, kami sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan akan melakukan tindakan hukum nanti. Kalau sampai kami pelajari ada tuduhan-tuduhan ya, yang berpotensi bisa dipidana. Jadi pasang badannya itu ya tentu ya berada di depan untuk menegakkan keadilan, memperjuangkan kebenaran itu, bahwa Peggy Setiawan berdasarkan saksi-saksi, berdasarkan keterangan dari yang lain bahwa Peggy Setiawan bukan pelaku karena berada di Bandung pada saat kejadian itu. Kalau memang Peggy Setiawan pelakunya, dia itu intens bikin status di Facebook, harusnya ditangkap lah kalau memang sejak awal Peggy Setiawan itu terlibat, kan gitu. Ya, penasihat hukum itu semua siap untuk menjamin Peggy. Peggy itu tidak akan lari. Bayangkan saja statusnya itu dia rutin. Ya, katakanlah habis digerebek rumahnya, itu statusnya masih ada. Bahkan Sherlock nih di status Facebooknya itu menge-share lokasi. Ya, artinya ini penyidiknya yang bodoh atau memang Peggy Setiawan tidak terlibat saat itu. 100% saya meyakini bersama teman-teman bahwa Peggy Setiawan ini tidak bersalah. Makanya kami yakin bahwa klien kami ini pasti bebas. Karena merasakan bukti-bukti, terus kemudian alibi waktu kejadian juga dia tidak ada di tempat kejadian perkara. Dia berada di Bandung. Sebelum Bang Hotman Paris mengatakan itu, saya sudah lebih dulu buat tim investigasi. Tim investigasi yang diketuai oleh Bapak Kombes Pol Jidin Siagian SHMH. Dan ini bukan kaleng-kaleng ketua tim investigasi kami. Karena sejak jadi polisi mulai dari pangkat sersan itu sudah direserse sampai dia pensiun kombes, itu direserse. Jadi dia sudah menginvestigasi dan data yang kami temukan di lapangan itu valid sekali. Makanya kemarin Bang Hotman ini bikin statement seperti ini, waduh saya mendukung sekali. Iya, saya berharap sih begitu supaya saksi dengan adanya saksi-saksi yang mau berkata jujur, kan? Jadi kasus ini jadi terang benderang. Karena banyak sekali ada datang satu saksi bicara seperti ini, satu saksi bicara seperti ini. Ya kalau nggak tahu, jangan mau tampil untuk memberikan keterangan palsu. Itu sekali lagi saya bilang ancamannya itu bukan 6 tahun tapi 7 tahun. KUHP pasal 242 memberikan keterangan palsu itu 7 tahun penjara loh. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.